Selamat pagi sahabat herbal. Pagi ini saya mau berburu rumput-rumput. Kali ini saya ada di lereng Merbabu. Ikuti perjalanan saya. Nanti kita bisa mendapatkan apa saja. Biar tahu, ikuti videonya sampai tuntas. Semoga nanti kita bisa menemukan berbagai jenis rumput yang berkhasiat. Ikuti videonya sahabat, dan kita mulai untuk jalan. Oh, ternyata ini di sini saya temukan banyak sekali di tepi kampung, di tepi jalanan kampung ya. Di tepi jalan kampung ini ternyata banyak sekali saya temukan daun sendok. Ini banyak sekali. Sampai ke sana. Ini banyak sekali sahabat. Seperti ini daun sendok, atau disebut juga plantago mayor. Oke, tetap ikuti video-video saya di channel saya agar Anda bisa tahu video-video tentang tanaman-tanaman herbal ataupun rumput-rumput yang mengandung khasiat untuk pengobatan. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng agar Anda tahu video-video yang terbaru dari saya. Jika Anda punya kritik, saran, komentar, bahkan jika Anda punya resep-resep herbal, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Mari kita berbagi pengetahuan dan ilmu supaya bermanfaat bagi banyak orang. Jadi sahabat herbal, kegunaan dari daun sendok itu banyak sekali. Jadi diantaranya bisa digunakan daunnya, kemudian juga bijinya, kemudian akarnya juga bisa dipakai. Sahabat herbal, jadi daun sendok itu memiliki beberapa sebutan lokal atau nama daerah, antara lain ki urat, kemudian jeli, kemudian uncal itu untuk daerah Sunda, kemudian untuk di daerah Jawa itu biasa disebut dengan meloh kiloh atau otot-ototan. Ada juga yang menyebut sangka buah, sangkuak, sembung otot, suri panda. Jadi itu rebutan yang ada di Jawa. Kemudian di Sumatera disebut juga dengan nama daun urat, daun urat-urat, daun sendok, ekor angin, kuping menjangan. Kemudian di Minahasa sering disebut dengan torongwat. Nah, daun sendok ini merupakan gulma yang banyak ditemukan biasanya di perkebunan atau di tepi jalan seperti tadi yang saya temukan. Nah, sebenarnya tumbuhan ini berasal dari daratan Asia dan Eropa. Kemudian biasanya tumbuh di ketinggian sekitar 3.300 meter di atas permukaan laut. Nah, kandungan yang terdapat pada daun sendok itu menurut sumber yang kami peroleh yaitu mengandung plantagin, aukubin, asam ursolik, kemudian beta sitosterol, kemudian juga mengandung vitamin B1, kemudian vitamin C, vitamin A. Kemudian kandungan-kandungan yang lain masih
banyak sekali. Untuk kandungan-kandungan yang lain masih banyak sekali. Jadi untuk bagian yang digunakan tadi sudah saya sebutkan, yaitu untuk daun sendok ini bisa digunakan diantaranya biji, akar, dan daunnya. Nah, yang pertama digunakan untuk mengobati keputihan dan nyeri otot. Jadi yang digunakan bijinya. Kemudian cara pemakaiannya bisa menggunakan daun yang sudah dikeringkan sebanyak 10-15 gram atau yang segar, atau daun segar 10-30 gram, kemudian direbus lalu diminum airnya. Kemudian untuk melancarkan kencing, jadi caranya daun sendok segar sebanyak 6 on dicuci, ditambahkan gula batu secukupnya. Bahan tersebut direbus sampai air rebusannya hingga tersisa separuh. Kemudian minum air teh dari daun sendok itu, dan kira-kira sehari 2-3 kali. Kemudian untuk kencing berdarah, daun sendok segar dicuci lalu ditumbuk halus, kemudian peras dan saring sampai terkumpul 1 gelas. Cara minumnya adalah sebelum makan. Kemudian untuk disentri panas, daun sendok dicuci kemudian ditumbuk halus, peras dan saring sampai terkumpul 1 gelas. Kemudian Anda bisa menambahkan madu 2 sendok makan sambil diaduk merata, dan nanti air perasannya yang diminum. Selanjutnya untuk disentri basiler, herba daun sendok segar sebanyak 30 gram setelah dicuci bersih, lalu rebus dengan 2 gelas air sampai air rebusannya tersisa 1 gelas. Setelah dingin disaring, airnya diminum 2 kali sehari, masing-masing setengah gelas. Kemudian untuk mimisan, daun sendok sebanyak 15 gram dicuci lalu dipipis. Dipipis itu kayak semacam ditumbuk, diulek begitu. Kemudian seduh dengan secangkir air panas, setelah dingin diperas dan disaring lalu diminum sekaligus. Kemudian untuk batuk darah atau batuk yang sesak gitu, jadi caranya daun sendok segar sebanyak 60 gram dicuci lalu ditambahkan air bersih sampai terendam dan 30 gram gula batu. Kemudian ditim sampai mendidih selama kira-kira 15 menit, kemudian diminum selagi hangat. Kemudian kegunaan yang lain untuk gangguan saluran kemih, siapkan 6 on herbal daun sendok segar, kemudian direbus dengan 3 liter air hingga menjadi 1,5 liter. Selanjutnya dibagi 3 kali minuman atau herba segar ditumbuk, diperas jadi setengah mangkuk, kemudian tambahkan madu 1 sendok dan tambah daun keji beling, kemudian direbus. Airnya sebagai obat batu ginjal atau kandung kemih. Nah, untuk keputihan juga bisa menggunakan akarnya, yaitu akar daun sendok sekitar 10 gram, kemudian dilumatkan, ditambah air cucian beras, kemudian disaring. Nah, minum saran saya itu 3 kali konsumsi dalam 1 hari.
Kemudian untuk gangguan pencernaan pada anak-anak, ini kita bisa mengambil bijinya. Jadi biji daun sendok disangrai dan dibuat bubuk untuk dimakan. Untuk anak umur 4-12 bulan kira-kira setengah gram. Untuk 1-2 tahun kira-kira 1 gram. Nah, ini diminum 3-4 kali per hari. Kemudian untuk mengobati sakit kuning, caranya siapkan daun sendok 60 gram, kemudian digodok atau direbus, kemudian diminum. Selanjutnya untuk luka berdarah atau gigitan serangga atau gigitan ular, Anda bisa mengkompresnya dengan perasan dari daun sendok yang ditumbuk. Kemudian untuk obat kuat atau penambah stamina laki-laki, siapkan 3 sendok teh biji daun sendok ya. Jadi 3 sendok makan teh biji daun sendok, kemudian digiling dan ditambah 3 sendok madu, lalu diminum. Selanjutnya untuk radang selaput mata, tanaman segar dicuci kemudian direbus selama 15 menit. Nanti setelah dingin airnya diteteskan pada radang selaput mata. Kemudian untuk penyakit kudis, daun sendok segar 5 lembar ditambah dengan daun sambiloto 7 lembar, kemudian digodok dengan air 2 gelas menjadi 1 gelas, kemudian disaring dan setelah dingin diminum. Kemudian untuk batuk empedu tadi sudah saya sebutkan, saya ulangi. Untuk batuk empedu, tanaman daun sendok dan akarnya ditambah keji beling 5 kali lipat ya, keji belingnya, kemudian direbus dan diminum. Nah, begitulah sahabat herbal kira-kira manfaat dari tumbuhan daun sendok. Jadi ketika Anda menemukan daun sendok, silakan kalau mau dibudidayakan karena mempunyai banyak manfaat. Sampai di sini sahabat herbal, tetap salam sehat.